Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perilaku organisasi mendapatkan tema tentang kepribadian dan nilai. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Novi Ramadhani NPM 0035, yang kedua saya sendiri Akil Bima Ditya NPM 0040, yang ketiga Raudina Wiri Adani Putri NPM 0041, yang keempat Atika Nindira NPM 0050. Kepribadian. Definisi kepribadian yang sering digunakan dan dibuat oleh Gordon Allport. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Untuk tujuan kita, hendaknya dianggap bahwa kepribadian atau personality merupakan keseluruhan acara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditujukan oleh seseorang. Faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis individu. Tentang fisik, bentuk wajah, gender adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap. Pendekatan keturunan berpendapat bahwa penjelasan pokok mengenai kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan, di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Faktor-faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Pertimbangan yang seksama mengenai argumen-argumen yang mendukung faktor keturunan maupun lingkungan sebagai penentu utama dari kepribadian seseorang mendorong kesimpulan bahwa keduanya adalah penting. Faktor keturunan membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuh kita ditentukan oleh seberapa baik kita menyusun diri dalam sebuah lingkungan. Indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama, ekstrovert dan introvert. Seseorang yang memiliki tipe ekstrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua adalah perasa dan intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga, pemikir dan perasa. Seseorang yang memiliki tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat adalah penilai dan penerima. Seseorang yang memiliki tipe menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur, sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tipe introvert, intuitif, pemikir, penilai adalah visioner dalam pemikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Kemudian mereka yang memiliki tipe ekstrovert, perasa, pemikir, penilai adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan yang baik, cocok untuk bisnis ataupun mekanika. Model kepribadian 5 besar atau Big Five model. Model kepribadian 5 besar merupakan sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama yaitu ekstraversi. Dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert
cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua, keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga yaitu kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Pengaruh faktor 5 besar kepribadian dalam memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang pertama, stabilitas emosional. Dari kelima faktor besar dalam kepribadian, faktor yang paling mempengaruhi kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres adalah stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang tinggi memiliki emosi negatif yang lebih rendah dan lebih optimis, karena mampu mengontrol stres lebih baik. Yang kedua, ekstrovert. Selanjutnya adalah faktor ekstrovert. Seseorang yang ekstrovert cenderung ekspresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersosialisasi sehingga mereka memiliki emosi-emosi positif dibandingkan orang yang introvert. Seseorang yang ekstrovert memiliki kinerja lebih baik. Biasanya mereka memiliki lebih banyak teman dan lebih banyak keahlian daripada seseorang introvert. Namun, menurut beberapa studi, seseorang ekstrovert lebih cenderung terlibat dalam perilaku berbahaya dan lebih cenderung untuk berbohong dalam wawancara kerja dibanding orang introvert. Yang ketiga, terbuka pada pengalaman. Dalam hal kepemimpinan, dibutuhkan seorang pemimpin yang terbuka pada pengalaman, memiliki rasa ingin tahu, dan ingin berinovasi. Seseorang yang terbuka terhadap pengalaman memiliki kreativitas yang lebih dalam berbagai hal. Dengan kreativitas yang lebih, seseorang pemimpin lebih mampu menghadapi perubahan dalam organisasi, mampu beradaptasi dengan baik, dan mampu memimpin dengan efektif. Yang keempat, keramahan. Faktor keramahan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pekerja di tempat kerja. Seseorang pekerja yang ramah tentu saja akan mempunyai banyak teman dan diskusi oleh pekerja lain. Mereka cenderung taat terhadap peraturan, rentan terhadap kecelakaan kerja, dan lebih puas dalam pekerjaannya. Kemudian, seseorang pekerja yang ramah juga mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding pekerja lainnya dalam pekerjaan yang berorientasi interpersonal seperti layanan pelangganan. Yang kelima, kehati-hatian. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan lebih baik. Hal itu disebabkan mereka yang memiliki kehati-hatian yang tinggi cenderung memiliki usaha yang lebih dan persisten. Kemudian mereka memiliki kedisiplinan dan motivasi yang lebih, serta lebih teratur dan terencana. Dark Triad. Faktor 5 besar dalam kepribadian merupakan faktor-faktor yang diinginkan dalam dunia sosial. Terdapat 3 faktor yang disebut Dark Triad, yaitu faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial. Faktor-faktor tersebut adalah Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. 1. Machiavellianisme. Seseorang individu yang memiliki kepribadian Machiavellianisme cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Seorang yang termasuk kategori Machiavellianisme mempercayai bahwa tercapainya tujuan atau hasil dapat membenarkan segala cara. Mereka cenderung berperilaku agresif dan kontraproduktif. Menurut beberapa riset, seorang Machiavellianisme lebih sering memanipulasi, lebih banyak menang, serta mampu mempengaruhi orang lain. Namun kemenangan yang mereka raih hanya bersifat jangka pendek, karena Machiavellianisme tidak disukai oleh banyak orang. 2. Narsisme. Narsisme adalah suatu kepribadian seorang di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri.
ingin dikagumi secara lebih dan cenderung angkuh. Seorang yang narsis memiliki motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding orang lainnya. Yang ketiga, psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilaku yang membahayakan orang lain, serta dapat dikatakan sebagai psikopat ketika mereka menilai motivasi seseorang dalam mematuhi norma sosial, kesiapan untuk menipu demi memperoleh hasil yang diinginkan, impulsivitas, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Pendekatan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan dan penghindaran merupakan reaksi dan adanya rangsangan atau stimulus. Kerangka pendekatan penghindaran membantu memprediksi perilaku kerja dan mencakup beragam motif kita saat bertindak. Contohnya, tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi. Sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalihan dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Kinerja seorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang mendominasi, apakah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang baik, buruk, atau yang diinginkan. Ia memiliki atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan sebuah metode tindakan atau akhir keberadaan penting. Atribut intensitas menspesifikasikan seberapa pentingnya ketika kita mempertingkat nilai dari sisi intensitas. Kita memperoleh sistem nilai atau value system orang tersebut. Kita semua memiliki sebuah hierarki nilai menurut kepentingan relatif yang kita berikan pada nilai-nilai seperti kebebasan, kesenangan, hormat diri, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Nilai cenderung relatif stabil dan bertahan. Banyak dari nilai yang kita pegang dibentuk saat kita masih kecil oleh orang tua, guru, dan teman, dan yang lainnya. Sebagai anak, kita diberi tahu mana perilaku atau tujuan yang selalu diinginkan atau selalu tidak diinginkan, dengan sedikit area abu-abu. Misalnya, jika Anda tidak pernah diajarkan untuk sedikit jujur dan sedikit bertanggung jawab, nilai dapat berubah jika kita meragukannya, tetapi umumnya nilai itu tertanam semakin kuat. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh dalam persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya tidak terjadi. Andaikan Anda memasuki sebuah organisasi dengan pandangan yang mengalokasikan gaji berdasarkan kinerja adalah benar, sedangkan mengalokasikan senioritas salah, bagaimana Anda akan bereaksi jika Anda mendapati bahwa organisasi yang baru saja Anda masuki lebih menghargai senioritas dan bukan kinerja? Anda mungkin kecewa. Ini akan berujung pada ketidakpuasan kerja dan keputusan untuk tidak mengarahkan usaha karena itu mungkin tidak akan membawa Anda kemana-mana. Nilai terminal versus instrumental. Nilai terminal atau terminal value merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Nilai instrumental atau instrumental value merujuk pada metode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Contoh nilai terminal adalah kesejahteraan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, dan kebaikan, kedamaian dunia, serta arti hidup. Contoh nilai instrumental adalah
otonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Nilai-nilai pada generasi. Generasi lonjakan bayi atau baby boomers merupakan sebuah kelompok besar yang dilahirkan sesudah Perang Dunia II. Ketika pensiunan perang kembali ke keluarganya dan keadaan membaik, mereka memasuki angkatan kerja dan dari pertengahan 1960-an sampai pertengahan 1980-an. Mereka membawa etika hippie dan tidak mempercayai otoritas. Mereka menempatkan penekanan kuat pada pencapaian dan kesuksesan material. Kehidupan generasi X telah dibentuk oleh globalisasi. Dua orang tua yang berkarir, MTV, AIDS, dan komputer, mereka menghargai fleksibilitas, pilihan-pilihan hidup, dan pencapaian kepuasan kerja. Keluarga dan hubungan sangat penting. Mereka skeptis, terutama tentang otoritas. Mereka juga menikmati pekerjaan berorientasi tim. Dalam pelarian keseimbangan hidup, mereka kurang bersedia mengorbankan pribadi demi pemberi kerjanya dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka sangat menjunjung tinggi persahabatan sejati, kebahagiaan, dan kesenangan. Generasi kinerja saat ini adalah generasi milenium yang hidup di masa-masa sejahtera. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap arti pekerjaan mereka. Mereka memiliki sasaran hidup yang berorientasi pada kekayaan 81% dan popularitas 51%, dibandingkan generasi X 62% dan 29% berturut-turut. Tetapi mereka juga melihat diri mereka bertanggung jawab secara sosial. Mengaitkan kepribadian dan nilai seorang individu di tempat kerja, kesesuaian individu dengan pekerjaan. Memadankan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian merupakan pernyataan terbaik dalam teori kesesuaian kepribadian pekerjaan atau personality job fit theory milik John Holland. Teori ini didasarkan pada pendapat tentang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seseorang individu dengan pekerjaan. Holland menghadirkan 6 tipe kepribadian dan mengemukakan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan satu posisi bergantung pada tingkat sampai mana individu secara berhasil mencocokkan kepribadian mereka dengan suatu pekerjaan. Seorang realistis yang melakukan pekerjaan sosial berada dalam suatu situasi yang sangat tidak sesuai. Poin-poin utama dari model ini adalah: yang pertama, terdapat perbedaan intrinsik dalam hal kepribadian di antara para individu. Kedua, terdapat jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Ketiga, individu yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian mereka harus merasa lebih nyaman dan berkemungkinan lebih sedikit untuk mengundurkan diri bila dibandingkan individu yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Kesesuaian individu dengan organisasi. Kesesuaian individu dengan organisasi pada dasarnya memperlihatkan bahwa individu meninggalkan organisasi-organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Mengikuti pedoman ini, pada saat melakukan perekrutan, seharusnya dapat membantu kita memilih karyawan yang sesuai dengan kultur organisasi, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan perputaran karyawan yang lebih rendah. Penelitian terhadap kesesuaian individu dengan organisasi juga menelaah nilai individu dan apakah hal tersebut sesuai dengan kultur organisasi. Kesesuaian antara nilai karyawan dan dengan kultur organisasi mereka menjadi dasar kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah. Nilai-nilai internasional. Geert Hofstede mengembangkan kerangka untuk menganalisa variasi budaya di tiap negara. Kerangka ini terdiri dari 5 dimensi nilai, yaitu: yang pertama, power distance, menggambarkan derajat seseorang menerima distribusi perbedaan kekuasaan. Rating tinggi berarti ada perbedaan wewenang dan kuasa yang tinggi antar atasan dan bawahan. Budaya ini kurang menolerir kesetaraan, begitu juga sebaliknya.
Kedua, individualisme dan kolektivisme menggambarkan taraf seseorang bertindak sebagai individu dibanding sebagai anggota kelompok. Ketiga, masculinity dan femininity menggambarkan taraf sebuah budaya menghargai aspek pencapaian, kuasa, kendali, dan wanita pria dipandang memiliki peran terpisah. 4. Uncertainty avoidance. Derajat sebuah negara mengutamakan situasi yang terstruktur, menghindari ketidakpastian dan ambigu, dan memiliki aturan atau hukum. Kelima, long term dan short term. Orang-orang jenis long term cenderung melihat masa depan dan menghargai ketekunan dan kegigihan. Orang-orang jenis short term lebih menerima perubahan dan kurang-kurang mengajukan komitmen.